Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rolestua Simbolon dengan NIM B1A1 24431. Adapun saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Hukum Lingkungan Internasional, yaitu review jurnal. Adapun judul jurnal tersebut yaitu Transboundary Haze Pollution dalam Perspektif Hukum Lingkungan Internasional. Sumber artikel dari Letikom, penulisnya Bapak Akbar Kurnia Putra, yaitu dosen bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tahun publikasi jurnal 2015, sumber publikasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, volume dan halaman 92 sampai 109, 18 halaman. Latar belakang, masalah kebakaran hutan di Indonesia adalah masalah yang pelik dan terus berlangsung dengan intensitas yang makin meningkat. Hampir setiap musim kemarau, beberapa wilayah seperti Jambi, Riau, Sumatera, dan Kalimantan mengalami kebakaran hutan. Penyebab utama adalah kesalahan sistemik dalam pengelolaan hutan secara nasional, di mana perusahaan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar karena dinilai lebih murah dan efisien, meskipun dampaknya terhadap lingkungan sangat besar. Dampak kebakaran hutan meliputi timbulnya penyakit infeksi saluran pernapasan, berkurangnya efisiensi kerja, terganggunya transportasi, dan yang paling krusial adalah timbulnya persoalan internasional karena asap menyebabkan pencemaran lintas batas atau transboundary haze pollution ke Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand. Kerugian ekonomi Indonesia tahun 1997 mencapai 5,96 triliun. Malaysia rugi 300 juta US dollar dan Singapura 60 juta US dollar. Permasalahan ini menjadi isu internasional karena Malaysia, Singapura melakukan protes dan mendesak Indonesia menyelesaikan masalah ini. ASEAN telah membuat ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution atau AATHP tahun 2002. Namun, Indonesia belum meratifikasinya hingga waktu penulisan ini. Sementara 7 negara ASEAN lainnya sudah meratifikasi. Meskipun demikian, pencemaran udara akibat kebakaran hutan bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional seperti Cis Uturetu Eliminum Non Liabilities dan prinsip Good Neighborliness yang dapat menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawaban negara. Adapun rumusan masalah, yaitu yang pertama, apakah Indonesia dapat dimintai ganti rugi atas dasar state responsibility oleh negara-negara tetangga yang mengalami kerugian atau injured states akibat transboundary haze pollution. Yang kedua, bagaimanakah pengaruh ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution terhadap kepentingan dan kebijakan nasional Indonesia? Adapun tujuan penelitian, yang pertama, mengkaji kemungkinan Indonesia diminta pertanggungjawaban negara atau state responsibility dan ganti rugi oleh negara-negara tetangga yang dirugikan akibat pencemaran asap lintas batas. Yang kedua, menganalisis implikasi dan pengaruh ratifikasi ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) terhadap kepentingan dan kebijakan nasional Indonesia, baik dari aspek kelembagaan, ekonomi, maupun politik. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu yang pertama, statute approach, yaitu pendekatan peraturan, menelaah dokumen hukum internasional dan nasional seperti ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002, Draft Articles on State Responsibility (ELC) 2001, Deklarasi Stockholm 1972, Deklarasi Rio 1992, Biodiversity Convention and Climate Change Convention UU nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang No. 4 tahun 1999 tentang kehutanan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001 tentang kebakaran hutan.
Yang kedua, conceptual approach, pendekatan konseptual, yaitu menganalisis konsep-konsep seperti tanggung jawab negara atau state responsibility, prinsip six utere tuo alienum non lides, prinsip good governance, liability dan state responsibility dalam hukum internasional, ganti rugi atau restitution, compensation, dan satisfaction. Yang ketiga, descriptive qualitative approach, yaitu menjelaskan kondisi empiris berdasarkan data kerugian, ekonomi, dampak sosial, ekologis, dan kesehatan akibat kebakaran hutan dan pencemaran asap lalu lintas batas. Adapun variabel dan indikator yang digunakan peneliti, yang pertama, variabel kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, yaitu indikatornya frekuensi kebakaran, praktik dan links kritis dengan cara membakar oleh perusahaan, luas area yang terbakar di Jambi, Riau, Sumatera, dan Kalimantan, faktor ekonomi dan ketersediaan teknologi. 2. Variabel transboundary haze pollution. Yang ketiga, variabel state responsibility Indonesia. 4. Variabel status ratifikasi AATHP. Adapun pembahasan saya sebagai reviewers, yaitu pada jurnal ini telah berhasil mengangkat isu pencemaran asap lintas batas sebagai permasalahan hukum internasional yang penting dan relevan bagi Indonesia dan kawasan ASEAN. Penulis menyajikan latar belakang masalah secara komprehensif, termasuk penyebab kebakaran hutan dan dampak multidimensional, yaitu sosial, ekonomi, ekologis, dan kesehatan, serta implikasi hukum internasional yang timbul dari pencemaran lintas batas tersebut. Jurnal ini juga memiliki analisis prinsip hukum lingkungan internasional yang relevan seperti prinsip sic uture tuo ut alienum non lides dan good governance, serta pembahasan mengenai konsep state responsibility berdasarkan draft articles atau ILC. Penulis juga berhasil mengidentifikasi keuntungan ratifikasi AATHP bagi Indonesia, termasuk akses terhadap bantuan teknis, dana, dan pelindungan dari tuntutan ganti rugi karena masalah asap menjadi tanggung jawab bersama ASEAN. Dan yang terakhir, kesimpulan saya sebagai reviewers, berdasarkan analisis saya terhadap isi jurnal ini, saya menyimpulkan bahwa jurnal ini memberikan kontribusi penting dalam memahami hubungan antara kebakaran hutan di Indonesia dengan pencemaran asap lintas batas, serta implikasinya terhadap tanggung jawab negara dalam hukum internasional. Saya berhasil menguraikan bahwa meskipun Indonesia telah melakukan upaya penanggulangan, prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional tetap menjadi dasar bagi negara tetangga untuk meminta pertanggungjawaban. Jurnal ini juga menunjukkan bahwa ratifikasi AATHP akan lebih menguntungkan bagi Indonesia karena masalah asap akan menjadi tanggung jawab bersama ASEAN dengan akses terhadap bantuan teknis, dana, dan sumber daya manusia yang lebih memadai. Namun, hambatan politik dan kekhawatiran terhadap penegakan hukum yang lebih ketat menjadi penghambat proses ratifikasi. Sekian reviewers jurnal hukum lingkungan internasional yang dapat saya sampaikan. Adapun salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.